Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khassatullahu ta'ala bidami'i kamalatil ubudiyah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadil ladzi mara'allahu ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala wa ayyana sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asnaf sallallahu alaihi wasallam maskuran mansuran wa ala alihi wa ashabihi wa salikin ala nahji fanalu khairan mafiran amma ba'du. Jadi satu Maret yang bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi di situ menjadi motivasi kita bersama, bukan menjadi satu kegiatan-kegiatan yang di situ mengisi kekosongan waktu dikala para majikan sedang tidak di rumah, dikala para akong sedang tidur, dikala para ama juga sedang tidur. Tetapi di situ menjadi benar-benar menjadi sesuatu kegiatan yang bertujuan untuk ziyadatul ilm dan ziyadatul khair. Tidak kita pungkiri satu perkembangan yang sangat luar biasa. Seseorang yang masuk di Wamiton Air dulunya bisa dikatakan tidak mengenal apa itu idhar, apa itu idgham, apa itu nun iwad, apa itu alif ziyadah, apa itu bagaimana cara membaca satu kalimat allazi yang di situ ada nun iwadnya, tidak dibaca niladi tetapi misalnya dibaca allazi. Ini kan bentuk daripada suatu tambahan ilmu yang mungkin dulunya dianggap tidak begitu penting dikala di Indonesia. Tetapi setelah masuk di Wamiton Air, maka di situ diperkenalkan dengan berbagai macam ilmu pengetahuan. Apalagi nanti di acara di Wamiton Air yang kemarin, kalau saya nggak salah dengar itu di Taichung apa ya? Iya, Bapak, di Taichung. Di Taichung di Pak, yang tahun kemarin di Taichung. Untuk besok di hotel Kosmos Bapak di Taipei. Oh, iya, di hotel Kosmos Taipei. Siap. Nah, ini kan nanti ada rangkaian acara yang di situ bahasanya kalau teman-teman yang di situ kuliah, ini seminar atau bahasa lainnya itu kursus kilat atau pelatihan. Baik pelatihan yang di situ pelatihan doa maupun pelatihan apapun nanti rangkaian acaranya. Di situ kan nanti akan dipraktekkan secara langsung face to face. Yang di situ bukan hanya sekedar suara saya saja, tetapi bisa kita melihat ustaz yang menyampaikan materi tersebut. Sehingga di situ sering saya sampaikan juga, kita mencari ilmu bukan referensinya Chrome, bukan referensinya Google, bukan referensinya YouTube, tetapi ada sanad yang bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya suatu contoh doa. Dikala kita berdoa untuk orang tua sendiri, maksudnya berdoa tetapi di situ sendiri bukan menjadi imam. Maka Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tetapi dikala kita misalnya sedang memimpin doa,
Maka Rabbana ighfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Jadi bukan hanya orang tuaku saja, tetapi orang tua kita. Woman, bahasanya woman. Bukan hanya ni, bukan hanya wo, tetapi woman. Kita semua, orang tua kita semua, mudah-mudahan Allah memberikan maghfirah atau ampunannya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Bagi yang sudah meninggal, mudah-mudahan diberikan ampunan, diterima semua amal baiknya, semua zuriyah atau keturunannya ditetapkan iman Islam dan seterusnya, misalnya seperti itu. Ini jika tanpa konsep yang pasti, tentu di situ kita sekedar mengikuti daripada buku yang misalnya buku atau Google atau apa yang di situ tidak ada referensi jelas dan penjelasan yang detail. Nah ini, mestinya kita harus hati-hati. Maka kembali kepada wakun mustafidan kul la yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi bukhuril fawaidi. Nih, kalau nggak salah pernah juga dikaji di Wabinton Air, itu ta'alimul muta'alim, itu tertera di situ satu bait bahwa ngalapo siro siro saben dina ing tambah saking ilmu lan langono siro segarane faidah. Jadi kita dimotivasi setiap hari kita harapannya bertambah ilmu pengetahuannya. Dan setelah bertambah ilmu pengetahuannya berusaha untuk melaksanakan apa yang kita tahu. Sehingga di situ yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajatin. Allah itu akan angkat derajat seseorang tersebut yang berilmu dan tanda kutip beriman. Hanya berilmu saja, tetapi kita juga beriman. Berilmu, beriman dan melaksanakan apa yang menjadi pengetahuannya, maka di situ bakal luhuraken atau akan mengangkat derajat seseorang tersebut jika orang itu berilmu dan beriman serta mengamalkan apa yang telah diketahui. Makanya perbedaan bisa dikatakan perbedaan yang sangat-sangat mencolok. Ini seseorang yang tidak berilmu di dunia saja itu kesulitan bagi orang yang tidak berilmu. Maka disampaikan bahwa apabila kita ingin mudah dalam segala urusan kita, urusan dunia misalnya, itu maka berbekalah dengan ilmu. Syarifud dunya bil ilmi, syarifud akhirah bil ilmi. Khairud dunya bil ilmi wa khairul akhirah bil ilmi. Jika kita ingin kebaikan-kebaikan di dunia, maka itu berbekalah dengan ilmu. Apabila kita ingin kebaikan-kebaikan di akhirat nanti, maka berbekalah dengan ilmu. Apabila kita ingin kemuliaan di dunia, maka berbekalah dengan ilmu. Dan apabila kita ingin kemuliaan di akhirat, juga berbekal dengan ilmu. Makanya, tadi satu perbedaan yang sangat mencolok antara alam atau bagi orang yang di situ mempunyai ilmu, mempelajari ilmu, ta'allam baban minal ilmi yu'alliman nas wa'atiyalahu sawabu sab'ina nabiyan. Jadi barang siapa yang mempelajari satu bab dari ilmu dan kemudian akan ada itikat atau bermaksud akan mengajarkan kepada orang lain, maka diberikan kepadanya pahala 70 nabi. Ini keutamaan orang yang menuntut ilmu. Dan keutamaan bagi orang yang berilmu dan orang yang bodoh atau orang yang jahil. Ini antara lain naumal ilmi khairun min ibadatil jahil. Jadi orang yang berilmu dan kemudian tidur, atau bahasa lainnya adalah tidurnya orang alim, itu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Nah, mengapa demikian? Sebab apa? Tidurnya orang alim
Misalnya menjelang tidur bismillahirrahmanirrahim, bismikallahumma wa bismika amut. Dan sebelum tidur misalnya membaca Qulhu atau surat Ikhlas, kemudian Falak bin Nas, dan kemudian beristighfar. Setelah beristighfar membaca sholawat, dan setelah membaca sholawat ada bacaan-bacaan yang di situ menjadi kategori yang melakukan haji dan umroh, kemudian diridhoi oleh para nabi. Ini ada satu kita merujuk pada referensi suatu hadis bahwa suatu ketika beliau Rasulullah SAW akan melaksanakan sholat sunnah, maka menyampaikan kepada Sayyidatul Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya janganlah engkau tidur sebelum engkau diridhoi oleh para nabi, sebelum engkau diampuni dosa-dosanya, sebelum engkau kemudian mengkhatamkan Al-Quran. Maka Gundah Gulana Rizal, istri beliau Rasulullah, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, maka ditanyakan, mengapa engkau perintahkan sesuatu yang tidak mampu aku lakukan? Bahasa lainnya seperti itu. Maka beliau Rasulullah SAW tersenyum dan menyampaikan bahwa bacalah Falak bin Nas, kemudian istighfar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan kemudian berselawat untuk para nabi. Itu antara lain keutamaan orang yang dibekali dengan ilmu pengetahuan. Sehingga tidurnya pun ini lebih utama dibanding dengan amalnya orang bodoh. Mengapa demikian? Sering saya sampaikan kepada teman-teman kecil itu, bahwa miftahus sholat itu adalah wudhu. Nah, bagaimana sholatnya itu akan beres, sholatnya itu akan bagus jika wudhunya tidak bagus? Misalnya seperti itu. Jadi bagaimana amal ibadah kita itu bagus jika di situ pengetahuan tentang ibadah tersebut kita nggak ngerti. Bagaimana kita akan bisa membaca Al-Quran dengan baik jika tajwidnya tidak ngerti, makhorijul hurufnya tidak pas misalnya. Nah, ini menjadi satu keutamaan yang sangat-sangat luar biasa. Makanya sering saya katakan berkali-kali, mudah-mudahan kita menjadi orang yang ahli ilmu baik zahir maupun batin. Terus kita ada tambahan kebaikan, ada tambahan ilmu pengetahuan. Baik ilmu pengetahuan yang terkait dengan duniawi maupun pengetahuan tentang ukhrawi. Itu yang saya sampaikan, karena waktu ada acara-acara yang akan berkelanjutan nanti. Harapan saya bukan hanya sekedar menjadi rutinitas saja di Wamit On Air, berbagai macam kegiatan-kegiatan baik dari ba'da subuh sampai pada malam, bukan hanya sekedar menjadi rutinitas atau sekedar mengisi kekosongan waktu, tetapi benar-benar diniati thalabul ilmi. Karena apa? Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu ilal jannah. Barang siapa yang di situ mencari ilmu, dan kemudian Allah itu akan memudahkan jalannya surga bagi para pencari. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Iwamit On Air akan dan sedang mau melaksanakan kegiatan yang bisa dikatakan lumayan besar. Momen yang di situ kita tunggu, baik dari tahun ke tahun. Kemarin dulu rencananya akan menghadirkan beliau Yajan Barzahid dari Jawa Timur, tetapi karena tertabrak COVID-19 sehingga tertunda acara Iwamit On Air. Dan besar harapan saya pribadi, mudah-mudahan bisa juga menjadi harapan teman-teman semuanya Iwamit On Air, di
acara nanti akan bisa berjalan dengan baik, aman, lancar, terkendali, dan Amin. menuai dari apa yang diharapkan, yang antara lain mencerdaskan kehidupan bangsa atau warga negara bangsa Indonesia yang ada di Taiwan. Amin. Dan kemudian juga Amin. syiar Islam, memupuk daripada akidah, kemudian menebarkan daripada sunnah di negeri Formosa, aman, lancar, terkendali, dimudahkan segala urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hasil maksud Amin. bi barakati Allah mau salafu salih wa liqata illa hawajid dunya wal akhirah wa ala man nawasal wal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Yang bisa hadir, yang tidak bisa hadir, mudah-mudahan tetap juga diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang saat ini sudah menyumbang maupun belum menyumbang, bagi yang sudah menyumbang terima kasih mewakili dari rekan-rekan panitia. Bagi yang belum menyumbang mudah-mudahan walaupun seberapa, walaupun hanya sekedar doa, walaupun hanya sekedar harapan, tetap ada sumbangsihnya, ada kontribusi, bukan hanya sekedar dari gengsi. Kontribusi tersebut bukan hanya sekedar dari gengsi, tetapi merasa handar pilih untuk Iwamit On Air, merasa handueni Iwamit On Air, sehingga hangurung kepi Iwamit On Air. Mudah-mudahan bagian daripada jihad fisabilillah, lalu menghidupkan, memakmurkan Iwamit On Air dengan majlis, dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang di situ harapannya diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan semua urusan-urusan kita, dan kemudian bagi yang keluarganya sedang sakit atau teman kita yang sedang sakit itu, mudah-mudahan diangkat penyakitnya dan tidak diberikan penyakit itu lagi. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang solihah. Amin. Keluarga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang sedang mengkais rezeki di situ, mudah-mudahan diberikan rezeki yang halal dan thayyibah bil barakah. Amin. Bi barakati al-ulama salafus salih wa liqadil hawajid dunya wal akhirah wa ala man nawasal al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf tidak bisa melanjutkan, mohon maaf tidak bisa melanjutkan tanya jawab. Silakan diteruskan untuk acara ini. Saya turun akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.